Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai manajemen dana dan pembiayaan pada lembaga keuangan syariah atau yang akan disingkat dengan LKS ya. Oleh saya sendiri yaitu Hasbi Asidiki, SEMESY. Nah, apa sih manajemen dana dan pembiayaan syariah? Yaitu mengatur manajemen dana dan pembiayaan syariah adalah mengatur cara pendanaan dan bagaimana pembiayaan ya yang dilakukan pada sebuah lembaga keuangan syariah atau LKS ya. Nah, ini ceritanya nasabah pendanaan ya, nasabah pendanaan yang terdiri dari beberapa orang, bahkan berjuta-juta orang, yang bermiliar-miliar orang pada sebuah lembaga keuangan syariah ya, yang bersama-sama mereka mendanakan uangnya ya dengan berbagai macam akad ya, ada akad wadiah ya, ada akad mudharabah ya. Nah, ini ceritanya ini pendanaan ya, pendanaan. Nah, ini pendanaan mereka memberikannya kepada sebuah lembaga keuangan syariah ya, bisa berupa bank ya atau non bank ya. Non bank itu seperti asuransi, pegadaian, ya, lalu ada lagi Ventura, ya, lalu ada lagi koperasi ya, koperasi syariah ya, atau BMT, KSPPS ya. Nah, lalu dana tersebut diberikan kepada nasabah pembiayaan ya, dikelola kepada nasabah pembiayaan ya. Nasabah pembiayaan dengan berbagai macam orang ya, berbagai macam person ya. Nah, ini pendanaan dan lalu diberikan kepada nasabah pembiayaan. Nah, yang pertama kita bahas apa sih produk pendanaan pada sebuah lembaga keuangan syariah. Nah, biasanya yang pertama itu wadiah ya dhamanah ya. Apa itu wadiah ya dhamanah? Nah, wadiah ya dhamanah ini adalah titipan ya. Titipan, akan tapi barang yang dititipinya itu atau sesuatu yang dititipinya itu bisa dipergunakan oleh lembaga yang dititipi ya. Nah, biasanya memang biasanya sudah lumrah ya, sudah menjadi itu adalah mata uang ya yang dititipi ya. Nah, wadiah ya dhamanah ya. Nah, karena ini dia titipan ya, maka si pemiliknya, orang yang menitipi barangnya ini bisa mengambil barangnya sewaktu-waktu tanpa harus konfirmasi ya, tanpa harus memberi informasi terlebih dahulu pada lembaga yang dititipinya untuk mengambil dananya tersebut ya, karena ini adalah wadiah, titipan ya, wadiah ya. Nah, karena dia itu titipannya bisa diambil sewaktu-waktu dan dapat dipergunakan secara langsung oleh si lembaga penitip, nah maka tadi itu ya, ini berupa mata uang ya, berupa mata uang tertentu pada sebuah negara ya, tergantung pada negaranya apa. Kalau kita Indonesia menggunakan rupiah ya. Nah, ini lembaganya ini dia bisa menggunakan secara langsung ya dana titipannya tersebut ya. Nah, produk wadiah ya dhamanah biasanya menggunakan dana titipannya itu adalah berupa uang ya, mata uang. Nah, produk wadiah ya dhamanah ini, akad wadiah ya dhamanah ini memang sangat cocoknya untuk tabungan ya, tabungan biasa ya, tabungan biasa.
karena dia bisa diambil sewaktu-waktu ya. Ini maksudnya tabungan ya, celengan ya. Akad wadiah atau manah ini dia memang cocoknya itu untuk tabungan. Mohon maaf ya, ini gambarnya nggak ada maksud apa-apa ya. Ini maksud celengan ya, celengan tabungan ya, karena dia bisa diambil sewaktu-waktu ya. Produk tabungan, nah tabungan biasa ya. Nah, yang selanjutnya ya, ini kenapa sih kok bisa ya lembaga keuangan syariah itu dia memberikan dana titipannya itu sewaktu-waktu tanpa harus konfirmasi kepada si nasabah pemilik atau nasabah penabung ya. Bagaimana tuh kalau ternyata dananya lagi dipakai nih, misalkan buat proyek tertentu, untuk suatu pekerjaan tertentu gitu kan. Kenapa kok bisa gitu, dananya dari mana? Nah ini karena nasabah si lembaga keuangan syariah ini kan banyak ya. Nah karena banyak sehingga bisa saling mengcover ya. Ketika dana yang si A dipakai, dia bisa di cover dana si B, C, D, E ya, dan selanjutnya karena dia ini banyak, nasabahnya itu banyak. Jutaan nasabah, bahkan miliaran nasabah ya yang menabung pada sebuah lembaga keuangan syariah tertentu ya.